Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ulangi. Jadi kalau saya mengatakan semangat pagi, jawab dengan pagi, 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 lasar luar biasa. Kita ulangi. Semangat pagi. Pagi, 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 lasar luar biasa. Hello, ladies and gentlemen. Let me introduce myself here. My name is Suprayitno. I am one of the Widyaswara Akti Media and Human Resource Development Agency in Jambi. I have a wife and two sons. And how about all of you, ladies and gentlemen, get acquainted? Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini tentang whole of government. Agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Materi kita hari ini adalah sekat-sekat birokrasi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita, ada baiknya kalau kita review kembali apa yang telah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya, terutama tentang konsep whole of government. Apa sebenarnya whole of government itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Bu Dini barangkali? Iya, benar sekali. Bahwa kalau kita bicara masalah whole of government, berarti kita bicara mengenai share goal. Tujuan bersama. Ada tujuan-tujuan bersama yang harus kita capai. Selain itu apa lagi? Pak Tono? Ya, benar sekali. Ketika kita bicara masalah whole of government, berarti kita bicara masalah lintas sektor. Whole of government tidak hanya terkait dengan instansi kita, tapi juga menyangkut instansi lain. Tidak hanya menyangkut bidang kita, tapi menyangkut juga bidang lain. Itulah whole of government. Mari kita mulai pembahasan kita tentang sekat-sekat birokrasi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama kita bahas tentang sekat level pemerintahan. Yang kedua kita bahas tentang sekat batas administrasi. Yang ketiga kita bahas tentang sekat kementerian, lembaga, dan OPD. Yang keempat kita bahas tentang sekat internal organisasi. Dan kelima terkait dengan sekat suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui pembahasan kita tentang sekat birokrasi ini, kita berharap bahwa para peserta dapat menjelaskan tentang apa saja sekat birokrasi yang bisa menghalangi terlaksananya whole of government. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas terkait dengan sekat-sekat birokrasi tadi, mari kita lakukan brainstorming terlebih dahulu dan kita saksikan video berikut ini. Dari video yang baru saja Bapak Ibu saksikan, pelajaran apa yang dapat dipetik dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Pak Kurnia. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut? Iya, benar sekali. Hal paling penting terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu adalah harus ada yang disebut dengan common goal. Sebagaimana tadi kita saksikan bersama dalam video. Harus ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Apalagi? Pak Dedi? Benar. Harus fokus. Seluruh instansi, seluruh perangkat daerah, kalau kita bicara pusat, seluruh kementerian dan lembaga itu harus fokus dalam rangka mencapai tujuan bersama tadi. Mari kita masuk ke materi kita hari ini tentang sekat-sekat birokrasi. Sekat yang pertama adalah yang disebut dengan sekat level pemerintahan. Bapak Ibu bisa saksikan gambar di slide kita ini.
Ada, bisa kita lihat ada sekolah yang, kalau di gambar sekolah ini sekolahan yang hampir roboh misalnya, atau jalanan yang rusak, kemudian ada lagi jembatan gantung yang juga rusak. Ini barangkali misalnya sekolahan tadi, ini ada sekolah SMA, adanya di depan rumah bupati, misalnya berseberangan jalan dengan rumah bupati, dalam kondisi rusak. Apa pertanyaannya, apakah bupati bisa memerintahkan dinas pendidikan misalnya untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas sekolah yang rusak ini? Ada yang memberikan tanggapan, bisa nggak itu dilakukan? Ya benar, tidak semudah itu. Meskipun dia berada di depan rumah bupati, tapi bukan berarti bupati bisa dengan mudah dia bisa memerintahkan dinasnya untuk memperbaiki sekolah itu. Kenapa itu terjadi? Karena memang kewenangan itu tidak ada di bupati. Kewenangan untuk memperbaiki sekolah SMA itu berada di level provinsi. Jadi meskipun Pemda kabupaten atau kota itu memiliki dana untuk memperbaiki sekolah, tapi dia tidak bisa lakukan karena memang bukan kewenangan. Contoh lain terkait dengan sekat level pemerintahan ini adalah seperti dalam berita yang bisa kita saksikan di slide. Ada berita tentang banyak gubernur tolak Omnibus Law, minta Jokowi terbitkan Perpu. Padahal kita tahu bahwa gubernur itu merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah. Artinya apa? Gubernur itu wajib hukumnya untuk melaksanakan semua kebijakan, semua keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Gubernur itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Itu di satu sisi, tapi di lain sisi gubernur itu juga sebagai kepala daerah. Beliau atau gubernur dipilih oleh rakyatnya. Tentu saja kepentingan rakyat harus diakomodir sebagai orang yang dipercayakan untuk memimpin daerah. Nah, posisi gubernur sekaligus juga posisi dia sebagai kepala daerah kadang-kadang menyebabkan terjadi konflik antara sebagai wakil dari pemerintah pusat dan juga sebagai menyuarakan kepentingan daerah, seperti yang kita saksikan dan dalam slide tadi. Sekat yang kedua adalah disebut dengan sekat batas administrasi. Seperti dapat kita lihat di slide bahwa ada ini peta provinsi Jambi, ada dengan beberapa kabupaten. Kita misalkan saja antara Bungo dan Tebo misalnya, ada perbatasan. Penduduk di Bungo misalnya yang berada di perbatasan dengan Tebo ingin mengurus KTP, kantor camat di Bungo itu katakan 100 km misalnya yang terdekat dengan dia. Sementara kantor camat untuk Tebo yang dekat dengan rumah itu hanya 1 km. Dia dekat sekali dengan kantor camat, bahkan mungkin sebelahan dengan kantor camat. Tapi karena dia secara notatif bukan penduduk Tebo misalnya, maka dia tidak bisa mengurus kepentingannya, urusan kependudukannya ke kantor camat Tebo yang dekat itu. Tapi dia harus mengurusnya dengan jarak yang lebih jauh. Ada pertanyaan sampai sini. Iya, tadi Pak John bertanya tentang bagaimana dengan zonasi sekolah. Apakah itu termasuk dalam batas administrasi dan bagaimana dampaknya? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak John tadi? Bagaimana Pak Rudi? Iya, memang betul bahwa kita bicara masalah zonasi sekolah itu sebenarnya terkait dengan batas administrasi. Di satu sisi memang zonasi sekolah ini memberikan kesempatan kepada semua sekolah untuk mendapatkan murid lah. Jadi diharapkan dengan zonasi ini tidak ada lagi sekolah-sekolah yang muridnya sedikit di satu sisi, tapi di lain sisi ada sekolah-sekolah yang kebanyakan murid. Ada pemerataan sekolah, pemerataan pendidikan di antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Tidak ada lagi sekolah favorit, tidak ada lagi
murid yang berbondong-bondong masuk satu sekolah. Itu sebenarnya tujuan dari zonasi sekolah. Tapi persoalannya kan tidak sesederhana itu juga. Zonasi sekolah juga kadang-kadang mempersulit peserta didik untuk mendaftarkan dia. Selain itu juga barangkali kompetisi antar sekolah juga menjadi berkurang karena tidak ada sih sekolah favorit. Prinsipnya pemerataan. Tapi itulah kebijakan. Kebijakan itu tidak ada yang 100% positif, tapi tidak ada juga yang 100% negatif. Ada manfaat, ada mudarat. Itu saya pikir. Kemudian yang ketiga adalah kita bicara tentang sekat level kementerian OPD dan lembaga. Kalau kita bicara masalah nomenklatur kementerian, lembaga, atau OPD, pembagian nomenklatur itu bisa berdasarkan objek, tapi bisa juga berdasarkan fungsi. Berdasarkan objek misalnya ada dinas perikanan, dinas pertanian, dinas koperasi, kemudian ada dinas pekerjaan umum dan seterusnya. Kemudian dari sisi fungsi kita bicara ada dinas lingkungan hidup, ada dinas pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Nah, kadang-kala antara nomenklatur berdasarkan fungsi dan berdasarkan objek ini terjadi benturan. Kita ambil saja misalnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ketika kita bicara masalah pemberdayaan masyarakat, sebenarnya itu bersentuhan dengan dinas koperasi, bahkan bersentuhan juga dengan dinas perindustrian atau perdagangan. Karena di dalam dinas koperasi itu ada pembinaan ke UMKM misalnya. Ketika kita bicara pemberdayaan masyarakat, tentu saja kita bicara masalah memperkuat atau memberdayakan masyarakat dengan bisa saja dengan cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan, memampukan dia untuk menjadi pengusaha. Dan itu sebenarnya bagian dari tugas koperasi dan UMKM. Siapa sebenarnya yang berwenang? Apakah pemberdayaan masyarakat atau UMKM misalnya? Atau yang paling populer dalam akhir-akhir ini terkait dengan COVID adalah bansos COVID. Ada tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi lain. Siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan? Dan faktanya kita lihat banyak instansi yang terlibat di situ. Ada Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Sosial sendiri, ada Kementerian Desa Tertinggal, ada lagi belum lagi pada tataran daerah, ada provinsi, ada kabupaten, ada tambah lagi sekarang ada Kementerian Desa Tertinggal misalnya. Semuanya ingin terkait dengan bansos. Siapa yang menjadi leading? Siapa yang harus yang di depan sebagainya? Itu menjadi masalah ketika, dan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan antar instansi. Ada kepentingan-kepentingan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, seperti yang saya tampilkan dalam slide misalnya. Presiden minta kementerian tak sendiri-sendiri bangun citra Indonesia, atau Jokowi akui masih ada ego sektoral menangani COVID-19 juga saat PSBB misalnya. Itu beberapa contoh saja. Nah, sebelum kita masuk ke sekat berikutnya, saya punya satu video terkait dengan sekat kementerian, lembaga, dan OPD. Mari kita saksikan. Nanti kita diskusikan dalam bentuk diskusi kelompok. Tadi kelompoknya sudah kita bagikan menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing nanti membahas dalam kelompok masing-masing, kemudian kita diskusikan berikutnya. Mari kita saksikan. Mau dibawa kemana pertanian Indonesia menjadi pertanyaan serius bila negara ini masing. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari video tersebut terkait dengan whole of government. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Baik, bagaimana, siap untuk berdiskusi? Baik, kita mulai dari kelompok A. Terima kasih, kelompok B. Terima kasih, kelompok C. Terima kasih. Terus apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kalau kita bicara video tadi itu terkait dengan data pertanian misalnya, mengapa terjadi perbedaan antara satu instansi dengan instansi lain? Yang satu bicara masalah impor beras, yang lain bicara masalah surplus beras. Kenapa? Karena kurangnya koordinasi antar instansi.
harusnya koordinasi dijalankan. Harusnya kepentingan-kepentingan pencitraan sektoral itu harus dihilangkan. Harus diperkuat masalah koordinasi. Koordinasi tidak hanya harusnya kalau memang koordinasi itu tidak bisa dilakukan antar instansi satu level, barangkali harus diangkat ke level yang lebih tinggi. Baik, kita masuk ke sekat berikutnya, yaitu yang disebut dengan sekat di internal organisasi. Dalam internal organisasi sendiri sebenarnya ada juga sekat antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. Dan masing-masing bidang ini kadang-kadang terisolasi dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mereka terlalu fokus dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa peduli dengan bidang lainnya. Bahwa tugas pokok dia itu sebenarnya terkait dengan tugas pokok bidang lain. Atau sekat ini juga menimbulkan tarik-menarik kepentingan. Kepentingan baik kepentingan sifatnya kelompok bidangnya maupun dalam rangka merasa dianya lebih penting dari bidang lain. Tarik-menarik kepentingan. Atau bisa juga misalnya karena mereka merasa paling menentukan bidang dialah. Kelompok kan yang semakin membesar, sekat yang makin terasa besar ini menyebabkan mereka merasa paling menentukan dalam organisasi. Yang lain tidak. Yang penting itu bidang saya, bukan bidang lain. Itu terkait dengan sekat internal organisasi. Sekat berikutnya adalah sekat karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada yang berpandangan atau berpendapat terkait dengan sekat ini. Ya, prinsipnya adalah bahwa kita tidak harus membedakan. Kita tidak boleh membedakan dalam memberikan pelayanan publik antara satu karena suku yang berbeda, karena agama yang berbeda, karena golongan yang berbeda. Jangan karena ini dari partai pemenang pemilu misalnya, pelayanannya harus lebih baik. Yang partai yang lain pelayanannya menjadi tidak baik. Jangan seperti itu. Harus dilakukan, harus diperlakukan sama. Ada komentar sampai sini? Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada komentar lagi, mari kita simpulkan bersama apa yang kita bahas terkait dengan materi sekat-sekat birokrasi tadi. Bahwa kalau kita bicara masalah sekat birokrasi, itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindarkan. Karena memang yang namanya birokrasi itu pasti ada pembagian tugas, ada pembagian wewenang antar instansi, antar bidang. Namun dalam hal ini yang paling penting bagi kita adalah bagaimana agar sekat-sekat birokrasi itu tidak menyebabkan pelayanan kita kepada masyarakat menjadi buruk. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus menjalin komunikasi antar instansi. Dan yang paling penting adalah peran pemimpin. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.